Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya memvonis mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo dengan hukuman pidana mati. Sambo dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir N. Yosua Huta Barat dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sambo dinyatakan bersalah melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sambo juga dinyatakan bersalah melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Vonis pidana mati tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 13 Februari 2023. Sidang yang berjalan 5 jam lebih tersebut, awalnya Majelis Hakim menjelaskan rangkaian peristiwa mulai dari rumah Sambo di Magelang hingga rumah dinas di Duren 3, Jakarta Selatan yang menjadi TKP pembunuhan Yosua pada 8 Juli 2022 lalu. Kemudian Sambo memanggil ajudannya Barada Richard Eliezer untuk menyampaikan skenario pembunuhan dan memberikan sekotak peluru ke Eliezer. Hakim mengatakan Sambo telah mengutarakan niatnya membunuh Yosua kepada Eliezer. Hakim pun menyatakan unsur perencanaan telah terbukti. Istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, juga mengetahui rencana pembunuhan Brigadir Yosua sejak awal. Keyakinan hakim mengacu pada bukti permulaan pembunuhan Yosua yang diawali kesaksian Putri. Salah satunya mengacu pada tindakan Bribka Riki Rizal yang mengamankan senjata milik Yosua. Tindakan itu menurut hakim diketahui oleh Putri lalu dilaporkan kepada Ferdy Sambo. Hakim menjelaskan meeting of mind atau kesamaan kehendak para terdakwa. Hal ini dimulai dari sopir keluarga Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf, yaitu terkait ucapan Kuat Ma'ruf agar korban Yosua tidak menjadi duri dalam rumah tangga dan meminta Putri mengadukan perbuatan Yosua ke Sambo. Kemudian berlanjut dengan pengamanan senjata Yosua pada 7 Juli 2022 malam. Momen Putri Chandrawati berada di lift bersama sopirnya Kuat Ma'ruf naik ke lantai 3 rumah saguling untuk menemui Ferdy Sambo. Majelis Hakim menilai momen itu menguatkan adanya skenario pembunuhan berencana kepada Brigadir Yosua. Hakim juga menyatakan pernyataan Ferdy Sambo yang hanya menyuruh Eliezer membackup dan mengatakan hajar cat hanyalah bantahan kosong semata. Hakim meyakini Sambo menghendaki kematian Yosua karena adanya perencanaan pembunuhan yang rapi dan sistematis. Ferdy Sambo diyakini ikut menembak Yosua menggunakan senjata Glock 17 miliknya dengan menggunakan sarung tangan. Keyakinan hakim ini di persidangan, penuntut umum telah menyita di lantai 1 ditemukan sarung tangan yang sudah terbuka, 1 buah box yang sudah terbuka, 1 buah box yang belum terbuka yang menunjukkan terdakwa memiliki ketersediaan sarung tangan warna hitam. Selain barang bukti, hakim juga telah mengumpulkan keterangan saksi dari penyidik anggota Polres Jakarta Selatan dan ahli. Dalam pemeriksaan ditemukan selongsong peluru yang identik dari senjata Sambo. Pemeriksaan itu dilakukan saat penyidik memeriksa selongsong peluru yang ditembakkan ke Yosua. Lalu, bagaimana dengan klaim Putri Chandrawati yang mengaku sebagai korban kekerasan seksual? Menurut pertimbangan hakim sangat tidak masuk akal karena Putri tidak terlihat stres akibat trauma pelecehan yang dialaminya. Hal itu menurut majelis hakim bertentangan dengan kondisi korban pelecehan. Bahkan berdasarkan keterangan saksi Riki pada saat saksi menemui Putri di Magelang, Putri malah meminta Riki memanggil Yosua. Kemudian Yosua bertemu dengan Putri di dalam kamarnya untuk berbicara. Tindakan Putri yang menemui Yosua usai dugaan pelecehan seksual dinilai hakim terlalu cepat. Biasanya korban kekerasan seksual membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan dirinya. Karena itulah hakim menyatakan Putri yang mengaku sebagai korban kekerasan seksual sangat tidak masuk akal. Selain itu tidak ada bukti valid Putri mengalami pelecehan seksual oleh ajudannya Brigadir Yosua seperti visum atau rekam medis. Karena itu majelis hakim menyebut kecil kemungkinan Yosua melakukan pelecehan.
Hakim juga menyinggung soal dominasi atau relasi kuasa dalam kasus pelecehan seksual sebagaimana yang diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung. Hakim menyatakan dalam relasi kuasa, Putri yang berstatus istri Kadif Propam Polri memiliki posisi dominan atas Yosua. Menurut Hakim, latar belakang Putri sebagai dokter gigi juga lebih dominan dibanding Yosua yang cuma lulusan SMA, berstatus ajudan, serta berpangkat brigadir. Atas dasar itu, Hakim menyatakan kecil kemungkinan Yosua melakukan pelecehan terhadap Putri. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai pengakuan Putri telah diperkosa oleh Yosua tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Menurut Hakim, ada perbuatan Yosua yang membuat Putri sakit hati mendalam, tapi bukan pelecehan seksual. Maka terkait motif patut dikesampingkan. Motif juga bukan bagian dari delik pembunuhan berencana. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH/SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, membayar biaya perkara dibebankan pada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyu Iman Santoso sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Saudara Aprisno sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Demikian para pihak baik penuntut umum maupun penasihat hukum maupun terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Sidang perkara demikianlah putusan telah dibacakan. Sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup.